Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, saya Romagus CSSR mengajak Anda sekalian merenungkan Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai bab 19 ayat 1. Bertepatan dengan gereja memperingati seorang kudus, Santa Clara dari Assisi. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tapi karena orang itu tidak mampu melunaskan utangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini bicara tentang hal mengampuni. Diawali dengan dialog antara Petrus dengan Yesus. Petrus bertanya, berapa kali harus mengampuni? 7 kali. Dan Yesus menegaskan, bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Artinya pengampunan yang tanpa batas, tanpa perhitungan, tanpa batas waktu, batas jumlah, dan sebagainya. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, pengampunan merupakan salah satu kekasan ajaran Kristiani kita. Bagi Petrus yang bertanya kepada Yesus tadi, pengampunan itu memiliki batas. Pengampunan itu ada batasnya. Sama kalau kita mengatakan sabar itu kan ada batasnya. Itu dalam pola pikir
manusiawi kita. Namun Yesus menegaskan bahwa pengampunan dilakukan terus-menerus hingga 70 kali 70 kali. Artinya sekali lagi kita harus mengampuni terus-menerus. Sebab kita sendiri juga adalah pendosa yang selalu mengharapkan pengampunan terus-menerus. Yesus mau agar kita tidak bosan-bosannya untuk saling mengampuni. Tidak bosan-bosannya untuk saling memberi maaf, memberi ampun. Standar tindakan dan pengampunan kita itu adalah Allah sendiri yang tidak memperhitungkan jumlah dosa kita. Allah yang tidak hitung-hitungan dengan kita manusia. Dia selalu mengampuni dosa-dosa kita. Seringkali saya bilang, andai kata Allah berkata bahwa pengampunan itu ada batasnya, sabar ada batasnya, seperti seringkali kita katakan, mau jadi apa nasib kita saudari-saudara? Seperti apa akhir hidup kita? Barangkali tidak ada satu orang pun yang akan layak masuk surga kalau pengampunan itu ada batasnya. Sekali lagi, standar kita mengampuni adalah standar Tuhan sendiri yang selalu mengampuni kesalahan dan dosa kita. Hal itulah yang dituntut dari kita juga. Maka tadi saudara-saudari dalam Injil ditampilkan cerita tentang seorang hamba yang berutang kepada tuannya. Ketika tiba saatnya hutang harus dilunaskan, ternyata dia belum bisa melunaskan hutangnya. Dan dia meminta waktu, dia meminta kesempatan untuk mengusahakan melunaskan hutangnya. Dan tuannya yang baik hati itu tergerak untuk memberi kesempatan. Hutangnya ditangguhkan. Dia diberi kesempatan. Tapi apa yang terjadi setelah itu saudari-saudara? Hamba ini keluar, dia berjumpa dengan hamba yang lain yang juga berutang kepada dia. Dan utang itu jauh lebih kecil daripada hutang dia kepada tuannya. Dia mencekik kawannya itu dan berkata, bayar hutangmu. Saudaranya atau temannya itu kemudian sesama hamba memohon, sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan. Tapi dia mencekik temannya itu dan memasukkannya ke dalam penjara. Di sini saudari-saudara kelihatan ketika Tuhan Yesus memakai cerita ini, dia ingin menyampaikan suatu pesan yang dalam kepada kita. Yang pertama, Tuhan itu selalu penuh belas kasih kepada kita. Dia Maha Pengampun. Dia tidak memperhitungkan kesalahan dan dosa. Karena itu orang sering mengatakan, dan saya pikir masuk akal, bahwa Tuhan tidak pernah lelah mengampuni manusia. Manusialah yang seringkali lelah memohon pengampunan Tuhan. Satu itu saudari-saudara. Jati diri Allah adalah penuh belas kasih, Maha Pengampun. Yang kedua, belas kasih Allah yang dianugerahkan kepada kita, yang dialirkan kepada kita, yang diturunkan kepada kita, hendaknya tidak berhenti pada diri kita sendiri. Hendaknya dia tidak stop hanya sampai pada Anda. Dia harus terus mengalir. Dan kemana dia mengalir, dia membawa kehidupan. Apa yang digambarkan dalam cerita tadi saudari-saudara? Hamba yang mendapatkan kesempatan dari tuannya, tetapi dia sendiri tidak memberi kesempatan kepada hamba yang lain. Dia menerima belas kasihan atas utangnya yang sangat besar, tapi dia gagal memberikan belas kasihan kepada saudaranya
yang berutang kepadanya jauh lebih kecil daripada utangnya kepada tuannya. Saudara-saudara, belas kasihan dan pengampunan Tuhan itu dialirkan, diturunkan, dianugerahkan kepada kita. Bukan supaya hanya berhenti pada diri kita sendiri, tetapi supaya kita terus mengalirkannya kepada orang lain. Dia tidak berhenti pada dirimu, pada pribadimu, tapi dia terus menjadi berkat bagi orang lain. Inilah inti di balik pengajaran Yesus hari ini. Betapa Tuhan itu pengampun dan betapa Tuhan mau kita juga mengalirkan rahmat pengampunan itu kepada saudara-saudari yang bersalah. Saudari-saudara, 3 kebenaran ini disampaikan kepada kita. 1, kita ini adalah orang-orang pendosa yang membutuhkan rahmat pengampunan. Tidak ada manusia sempurna. Kita perlu terus-menerus mohon rahmat pengampunan dari Tuhan sepanjang hidup. Mengapa sepanjang hidup? Karena kita juga banyak berdosa sepanjang hidup. Maka memohon pengampunan juga sepanjang hidup. Dan memberikan pengampunan juga tanpa batas sepanjang hidup. 70 kali 7 kali demikian kata Yesus tadi. Yang kedua, saudari-saudara, Allah kita adalah Allah Maha Pengampun. Dia yang senantiasa berbelas kasih kepada orang yang datang mohon ampun. Itu adalah fakta yang disampaikan Yesus dalam Injil tadi. Itulah kebenaran kedua, Allah kita pengampun. Kalau kita adalah pendosa yang dosanya tidak terbatas, Allah adalah pengampun yang pengampunannya tidak terbatas. Dan kebenaran yang ketiga, saudari-saudara, pengampunan dari Tuhan itu tidak boleh berhenti hanya pada diri Anda, tapi dia harus dialirkan menjadi berkat bagi siapapun. Tentu saja dalam konteks Injil hari ini, saudara-saudara, kita bicara tentang pengampunan. Tetapi dalam segala segi kehidupan seharusnya begitu. Kita tidak telah menerima dari Tuhan dengan cuma-cuma, semestinya kita bagikan juga dengan cuma-cuma supaya tidak percuma, termasuk soal pengampunan. Bukankah saudari-saudara sangat egoistis ketika kita mohon diampuni, mohon dimaafkan, tapi kita sendiri tidak mau memberikan maaf, tidak mau mengampuni? Mari saudara-saudari, kita terus-menerus menjadi tanda belas kasih Allah di tengah dunia, salah satunya dengan meneruskan rahmat pengampunan itu kepada saudara-saudari kita yang bersalah. Semoga tidak ada lagi kata atau kalimat, sabar ada batasnya, pengampunan itu ada batasnya, karena Tuhan tidak pernah mengatakan itu. Benar saudari-saudara bahwa secara manusiawi kadang-kadang kita bisa kehabisan kesabaran ketika kita sedang dalam emosi, dalam pergumulan yang berat. Segala hal negatif bisa terjadi, tetapi hari ini kita diingatkan Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi penuh belas kasih. Menjadi tanda-tanda belas kasih Tuhan kepada sesama, kepada saudara atau siapapun. Jangan pernah berkata saudara-saudari bahwa mengampuni itu seakan-akan merupakan tanda kelemahan kita. Bahwa kalau saya mengampuni dia akan makin naik, melunjak dan sebagainya. Bukan. Minimal saudari-saudara, ketika Anda memberikan pengampunan, mungkin dia tidak menjadi lebih baik. Tetapi Anda sendiri menjadi lebih baik. Sebab Anda tidak menyimpan penyakit, tidak menyimpan rasa dendam dalam hati yang pada akhirnya menjadi sumber penyakit rohani dan jasmani. Selamat menjadi tanda belas kasih Tuhan, selamat meneruskan rahmat pengampunan, dan teruslah menjadi berkat bagi siapapun dalam setiap perjumpaan, dalam setiap pengalaman, dimanapun Anda hidup,
dimanapun Anda berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tidak pernah ada batasnya untuk kami. Semoga dengan kekuatan ilahi-Mu kami mampu saling mengampuni, mampu meneruskan rahmat pengampunan, rahmat belas kasihan itu, dan hidup rukun sebagai saudara satu sama lain, baik dalam keluarga, komunitas, gereja, maupun di dalam masyarakat kami. Seolah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.